Kembali lagi di channel YouTube BD TV yang Cacamnian. Oke guys, sekarang kami lagi ada di Balai Kota Bengkulu. Dan sekarang kita melakukan kegiatan apa nih ya? Ngevlog bareng Bapak Wali Kota dan Bapak Wali pastinya tentang pendistribusian bantuan COVID-19 beras dan mie untuk tahap yang kedua. Dan kita juga akan menjawab keresahan-keresahan netizen banyak ini ya. Jadi pantau terus di channel YouTube BD TV yang Cacam. Guys, jadi kita sebelum vlog bareng Bapak Wali Kota ini kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Ya. Ini adalah cara cuci tangan yang benar. Jadi di Balai Kota ini menyediakan fasilitas untuk pencegahan dan penyebarluasan COVID-19. Alhamdulillah baik. Kami juga mengucapkan selamat untuk pemerintah Kota Bengkulu yang telah diberikan penghargaan oleh Kementerian Kesehatan berkurangnya penyakit malaria di Kota Bengkulu. Nah, bisa Bapak ceritakan sedikit bagaimana perjalanan sehingga bisa seperti itu, Pak? Ya, sebenarnya pemerintah Kota Bengkulu sudah dari 5 tahun yang lalu ya. Ketika saya dilantik menjadi wali kota periode pertama, kita sudah melakukan beberapa aktivitas. Salah satunya adalah kita mendeklarasikan Bengkulu Bisa, bersih, indah, sejuk dan sebagainya. Dan ini juga Bengkulu Bisa ini untuk melibatkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam konteks kesehatan, menjaga kesehatan masyarakat. Dan juga di periode kedua juga tidak kalah hebat ya, kita juga membuat program-program meningkatkan Bengkulu Bisa itu dan beberapa program yang lainnya, dan ada kota sehat ya, dan kita selalu mendapatkan kota sehat ya dari kementerian. Nah, soal kita mendapatkan penghargaan kota bebas malaria itu karena memang angka penurunannya dari 25, 15 sampai 3 begitu. Dan ini juga kebanyakan dari luar. Nah, karena inilah kemudian Kementerian Kesehatan memberikan apresiasi begitu. Tahapan dari proses pembagian beras dan mie ini kan sudah selesai kan Pak? Ya. Yang pertama yang 5 kg dan 1 kardus mie tersebut. Nah, untuk tindak lanjut pendistribusian selanjutnya apakah dibagi 15 kg langsung plus 1 kardus mie atau tetap kembali ke awal yang 5 kg dan 1 kardus mie Pak? Wali jelaskan. Ya, jadi sesuai dengan program Kota Bengkulu, Pak Wali Kota melakukan langkah-langkah cepat, langkah taktis bahwa seluruh masyarakat yang terdampak akibat wabah COVID ini berhak dapat. Jadi yang seperti apa terdampak? Terdampak itu misalkan selama ini dia punya usaha. Tadi contoh lebih konkret, nggak jauh-jauh, usaha organ tunggal misalkan, atau usaha tenda. Ketika kondisi normal, setiap minggu ada orang acara pesta pernikahan segala macam, kemudian usaha salon juga demikian. Tapi hari ini salon-salon pada tutup, kemudian usaha tenda juga tidak ada yang pesan tenda. Nah, pemasukan yang harusnya untuk menutupi cicilan bank tadi ini jadi tidak tertutupi. Maka ini adalah terdampak akibat COVID. Ini contoh bahwa masyarakat berhak dapat. Dan pembagian tahap kedua ini insya Allah besok akan diluncurkan dan sesuai dengan rencana. Jadi semua masyarakat yang terdampak itu akan dapat. Nah, bila mana ada masyarakat yang berkemampuan dan merasa persediaan beras dan kebutuhan lainnya masih mencukupi, berhak menolak. Saya terima kasih sudah didaftarkan, tapi terima kasih karena saya masih punya beras dan mungkin ada lebih membutuhkan, untuk yang sekarang saya tidak menerima. Tidak apa-apa, nanti ada berita acara dari pihak kelurahan. Jadi himbauan justru bagi kita, bagi yang merasa berkemampuan boleh menolak ataupun boleh menyerahkan kepada yang lebih membutuhkan. Tapi idealnya supaya tidak ada tumpang tindih, cukup membuat surat pernyataan di berita acara nanti bahwa menyatakan tidak menerima beras tersebut karena masih mampu untuk menghadapi kondisi ini. Jadi gitu. Berarti tahap kedua ini tetap pembagiannya 5 kg, tidak langsung ke 15 kg. Tetap 5 kg. Nah, yang untuk sisanya lagi itu tanggal 22 nanti. Jadi totalnya tetap 20 kilo. Ya, ini kan Pak banyak nyinyiran netizen ya. kan Pak.
Nah, mengenai surat edaran itu kan Pak. Nah, di situ ada terjadi perubahan dengan nomor surat yang berbeda. Di situ mengatakan bahwa sebenarnya substansinya ini kalau dilihat kan ada sedikit perubahan. Yang pertama itu pendataan ulang dan juga penerimaan mengenai COVID. Nah, bisa Bapak jelaskan Pak, dengan hari yang sama bisa mengeluarkan surat seperti itu agar nantinya tidak terjadi adanya keresahan di masyarakat seperti itu Pak? Ya, jadi sebenarnya ada sedikit miskomunikasi. Niatnya adalah bagaimana dalam tata kelola pemerintahan ini, pemerintah Kota Bengkulu ingin distribusi berasnya sesuai dengan tepat sasaran. Nah, surat pertama itu kita merespon surat dari kejaksaan agar mengacu pada peraturan perundang-undangan. Nah, kehati-hatian inilah dari pihak dinas sosial untuk melakukan pendataan ulang. Nah, sebenarnya tidak perlu ada pendataan ulang, tinggal lagi pemisahan data. Jadi yang menurut RT, karena kita proses RT, kalau menurut RT si A ini layak, maka dimasukkan. Jadi RT hanya yang lebih tahu kondisi masyarakatnya. Mungkin RT melihat, wah bapak ini punya kemampuan nih, jadi tidak kita masukkan. Jadi untuk tahap kedua memang sedikit lebih selektif agar bantuan tepat sasaran. Tapi yang masyarakat miskin, pekerja informal dan berisiko sosial tetap berhak dapat. Jadi tidak ada, kalaupun ada mungkin sedikit pengurangan, paling hanya sekitar berapa persen saja, gitu. Dan memang beberapa pada periode pertama dulu juga banyak yang menolak. Bukan menolak tidak mau dukung program pemerintah, tapi terima kasih kami sudah diantarkan. Jadi kami sudah menerima ini dan kami serahkan pada yang membutuhkan. Seperti Ibu Septi Mislina, seperti Pak Agung Gatam. Jadi dia terima kemudian serahkan sama yang lain. Banyak seperti itu. Nah, supaya tidak ada tumpukan lagi, mungkin untuk Bu Septi seperti Pak Agung Gatam misalkan contoh saja. Untuk proyek kedua ini mungkin tidak kita masukkan karena mereka beliau-beliau itu masih punya kemampuan untuk menghadapi wabah ini. Jadi yang awalnya itu semua masyarakat Kota Bengkulu itu mendapatkan, sekarang lebih selektif lagi yang perekonomiannya itu mampu kemungkinan tidak. Iya. Karena itu tadi justru pada tahap pertama awal dulu ada beberapa yang memang sudah menolak, apapun dia terima tapi serahkan sama yang lain. Supaya tidak ada tumpang tindih, maka yang awal tadi menolak itu tidak kita berikan lagi. Bisa jelaskan sedikit Pak mengenai pembahasan hari ini yang TNI Polri, yang TNI dan kepolisian juga mendapatkan bantuan itu Pak, yang untuk tahap kedua ini. Ya. Jadi begini, TNI Polri dan ASN misalkan, kita menghimbau kepada RT misalkan ASN itu ada golongan 1, ada golongan 2, ada golongan 3, dan ada golongan 4. Nah untuk ASN yang golongan 2 atau golongan 1 ini mohon maaf pemasukan mereka itu juga tidak seperti ASN yang berpangkat yang tinggi. Mungkin mereka ada pinjam bank atau seperti apa. Nah ini kan kalau mereka tidak diberikan dan mereka masih terdampak, ini kan kasihan. Jadi kita tidak pukul rata, tapi ya mungkin sekelas pejabat eselon 2, kepala dinas, ya sebaiknya mereka tidak komplain ketika tidak dimasukkan. Jadi kita lebih selektif saja. Terima kasih Pak. Ya. Terakhir himbauan untuk masyarakat Kota Bengkulu untuk tetap di rumah Pak. Ya. Pada masyarakat tetap himbauan pemerintah, protokol kesehatan. Yang pertama tetap jaga jarak, physical distancing. Yang kedua selalu cuci tangan. Yang ketiga stay at home. Kalau tidak ada kepentingan yang lebih penting tidak usah keluar rumah. Dan sekarang tren terbaru, bukan tren, pola penyebaran terbaru sekarang tidak lagi melalui impor dari luar, tapi sudah lingkungan kita. Jadi hati-hati kalau misalkan ke pasar atau tempat-tempat umum untuk lebih hati-hati. Ya. Terima kasih Pak. Ya. BDTV Cacam. Ya. Nah guys, itu tadi penjelasan dari pemerintah Kota Bengkulu, dalam hal ini Bapak Wali Kota Bengkulu dan Bapak Wakil Wali Kota Bengkulu mengenai pendistribusian beras dan mie untuk tahap kedua. Dan mengenai keresahan-keresahan masyarakat, nah tadi semuanya sudah dijawab ya? Iya, sudah dijawab secara jelas oleh Pak Wali, jadi jangan sampai ada salah paham guys. Dan tonton video ini sampai akhir dan dipahami benar-benar. Jadi untuk kalian tetap stay at home, dan apabila kalian mau keluar rumah itu dalam keadaan mendesak harus memakai masker, wajib.
Jangan lupa terus cuci tangan juga guys, karena sekarang virus corona itu semakin tidak bisa kita deteksi guys. Kalau dulu dari impor kata Pak Wali tadi ya, kalau sekarang sudah dari lingkungan kita. Jadi tetap stay at home dan pantau terus di berita-berita terupdate dan teraktual hanya di channel YouTube BDTV yang Caca.